Bupati Lampung Tengah Lukman Joy Sumarto mengungkapkan kabupaten tersebut pada tahun depan akan mendapatkan peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan Lukman saat menghadiri rapat paripurna penyampaian pidato pengantar nota keuangan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 di gedung DPRD setempat beberapa waktu yang lalu. Bupati yang kembali menggelorakan semangat gotong royong dalam segala lini pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah itu menegaskan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dirancang melalui pemanfaatan ketersediaan sumber daya seoptimal mungkin. Tentunya dengan mendorong keterlibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestariannya serta melaksanakan sistem pemerintahan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance. Komitmen tersebut harus secara konkret diimplementasikan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi serta diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat di Lampung Tengah. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang penyampaian pidato pengantar nota keuangan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Puro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati staf ahli Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala UPD, Sekretaris KPU, Kepala Bagian dan Camat Gunung Sugi, hadirin serta rekan yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin saya, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda dan anggota Dewan yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara penyampaian pidato pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 36 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2019. Rapat ke-8 masa sidang ke-1 tahun sidang 2019 saya nyatakan buka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan kebangsaan kita Indonesia Raya. Kepada saudara petugas, saya persilakan.
Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin penyanyian kebangsaan Indonesia Raya. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitakan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Kepada saudara sekretaris DPRD, saya persilakan untuk membacanya. Surat masuk fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 003 garing RPG strip DPRD strip garing LT garing 10 garing 2019 perihal komposisi alat kelengkapan Dewan tahun 2019 kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi dengan hormat. Bersama ini kami, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberitahukan kepada Bapak tentang alat kelengkapan Dewan dari anggota fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Komisi 1 Saudara Kusmono, 2 Saudara Haji Umar, Komisi 2 1 Dr. Anda Yurida, 2 Sugimin SPDI, Komisi 3 1 Husnul Huda, 2 Ariswanto Secara Ekonomi, Komisi 4 1 Dr. Andes I. Nyoman Suryana, 2 Agus Wandi, Badan Anggaran 1 Husnul Huda, 2 Agus Wandi, 3 Haji Umar, 4 Dr. Andes I. Nyoman Suryana. Badan Musyawarah 1 Haji Umar, 2 Agus Wandi, 3 Kusumono, 4 Sugimin SPDI. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dr. Anda Yurita, 2 Sugimin SPDI, 3 Ariswanto Secara Ekonomi. Badan Kehormatan 1 Dr. Andes I. Nyoman Suryana. Demikian pengajuan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Husnul Huda, Ketua Haji Umar, Cap dan ditandatangani. Bupati Lampung Tengah Gunung Sugi 11 November 2019 nomor 19 garing 1847 garing B titik A titik 4 Romawi titik 02 garing 2019 lampiran 50 set perihal penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2020 kepada yang terhormat Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi dengan hormat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 172 ayat 2 yang berbunyi penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan nota keuangan APBD. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Demikian atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto, Cap dan ditandatangani. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk yang diterima oleh Dewan yang akan berkaitan dengan acara
Yang terhormat saudara ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Ketua KPU, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati saudara sekretaris daerah, staf ahli bupati, beserta para asisten, yang saya hormati saudara kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, dan para camat se-Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati rekan-rekan insan pers dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alipun alipuro. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, pembangunan yang kita laksanakan dirancang melalui pemanfaatan ketersediaan sumber daya seoptimal mungkin dengan mendorong keterlibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestarian, serta melaksanakan sistem pemerintahan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance. Sidang Dewan yang terhormat, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini disusun dengan memperhatikan prediksi penerimaan daerah yang lebih realistis, yang selanjutnya dialokasikan pada bidang prioritas yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka RAPBD tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk pelayanan pada bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan penunjang pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat lainnya. Dengan tetap memperhatikan dan mengalokasikan anggaran untuk bidang urusan lainnya yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pengantar nota keuangan tentang rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap kepada anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati dan membahas rancangan APBD ini sehingga dapat kita rumuskan APBD yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Penano bahasa Singapura, buat nyaman dia, buat bahasa Singapura wujud di Medikubot.
Mahat Ali Purbo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan pidato pengantar nota keuangan RAPBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2020. Para peserta rapat yang kami hormati, dengan telah disampaikannya pidato pengantar nota keuangan RAPBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2020 oleh yang terhormat Saudara Bupati, maka selesailah rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan. Mungkin saya menanggapi sekaligus menambahkan apa yang disampaikan oleh Saudara Muhammad terkait nota pengantar rancangan APBD yang disampaikan oleh Saudara Bupati. Saya kira fraksi PKS pertama mengapresiasi terkait rancangan APBD yang disampaikan Bupati, karena kami melihat pertama ada sebuah optimisan dalam rancangan APBD ini, terutama terkait dengan pendapatan asli daerah. Jadi kita lihat bahwa nyaris semua item-item dalam pendapatan asli daerah ini dipasang naik oleh Bupati, dan tentu ini harus kita apresiasi sehingga PAD kita tembus pada level di atas 200 miliar. Itu pertama. Yang kedua, kami juga mengapresiasi bahwa APBD tahun ini lebih meningkat dari APBD tahun 2019 dari 2,6 menjadi 2,7 sekian triliun. Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, pemerintah pusat tahun depan memberikan hadiah kepada masyarakat di kabupaten ini. Kabar baik bagi masyarakat Lampung Tengah karena pada tahun anggaran 2020 pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan tambahan nilai sejumlah dana perimbangan yang direncanakan sebesar 1,898 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 2,32% dibanding target APBD tahun anggaran 2019 yang hanya sebesar 1,847 triliun lebih. Rinciannya, dana alokasi umum atau DAU sebesar 1,394 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 1,19% dibandingkan target pada APBD tahun anggaran 2019 yang hanya sebesar 1,378 triliun lebih. Kenaikan tersebut diperuntukkan bagi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selanjutnya, peningkatan anggaran juga terjadi pada dana alokasi khusus atau DAK yang diperkirakan menjadi 436,56 miliar lebih dengan rincian DAK fisik sebesar 137,5 miliar lebih dan DAK non fisik sebesar 229 miliar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 3,45% dibanding target pada APBD tahun 2019 yang hanya sebesar 422 miliar lebih. Selanjutnya, dana insentif daerah atau DID ditargetkan sebesar 25,9 miliar. Keseluruhan dana perimbangan tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Melakukan investigasi supaya mendobrak daripada kita dan IC terhadap pelanggaran-pelanggaran dan potensi pendapatan asli daerah. Mudah-mudahan kemarin sudah kita kotekan meminta uang sebanyak berapa itu 2 miliar kalau nggak salah. Dan kemarin kita sudah bincang-bincang juga dengan Bapak Gubernur dan penyidik juga kita sudah panggil. Kita tegaskan di sini tidak ada yang namanya
kebohongan, pembohongan, dan lain-lain terhadap jalannya penyidik pegawai sidik yang lagi bekerja untuk mendalami terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mendapatkan PAD di Kabupaten Lampung Tengah. Kalau kemarin dari pihak Kapal Hukum berikut penyidik kita dalami, kalau tidak salah sudah ada angka 63 miliar hasil daripada penyidikan daripada PTNS. Sementara masih banyak perusahaan-perusahaan yang punya potensi untuk menaikkan pendapatan asli daerah kita, mungkin yang selama ini bocor. Saya tegaskan hari ini kepada saudara Bupati untuk menugaskan kepada para aparatur penyidik sipil ini bekerja maksimal sehingga potensi pendapatan asli daerah bisa masuk ke kas daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sekali lagi di rapat paripurna ini saya tegaskan jangan ada main-main terkait dengan retribusi hal apapun. Semua kita himpun dan kita masukkan ke kas daerah dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian terkait dengan bank jasa, memang betul bank kita adalah bank syariah yang dibentuk oleh BPRD tahun berapa itu, dan kemarin kita alokasikan 3,5 miliar. Harapannya ini bisa menggerakkan UMKM untuk dibuka di 3 titik, yaitu di Lampung Tengah bagian timur dan Lampung Tengah bagian barat. Harapannya ada pemerataan terhadap badan usaha milik daerah ini yang berupa bank syariah. Nanti kalau memang sudah cukupan modalnya, mudah-mudahan akan kita ubah menjadi bank konvensional seperti yang diharapkan oleh Pak Kadam. Karena bank Rajasa mengucurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga 16 sampai 18%. Sementara BPR yang beredar itu meminjamkan 3% per bulan. Harapannya ialah uang sebesar 3,5 miliar ini dimanfaatkan oleh rakyat untuk menggerakkan ekonomi menengah, mikro, kecil, supaya mereka bisa mendapatkan modal kerja. Di samping kita akan mengharapkan PAD yang akan bisa meningkatkan lagi sumber PAD kita dari bank syariah mandiri. Terkait nanti akan kita ubah perdanya menjadi bank konvensional, itu harapan kita semua, sehingga pergerakan daripada badan usaha milik daerah ini akan semakin maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian terkait dengan dari Pak siapa itu? Bapak Tony Sastra SHM Pak, terkait angka-angka Pak nanti kita bahas. Karena setelah nota keuangan ini akan kita bedah. RKA ini skala prioritas seperti sama yang disampaikan Kadam, tidak ada dusta di antara kita. Jadi nanti kita kupas satu-satu mana yang betul-betul skala prioritas, dan kalau perlu, kalau kita bisa menemukan anggaran lain yang nggak karuan itu, masa kita nggak bisa ketemu anggaran itu. Kalau memang mereka mau main-main. Setuju? Sepakat ya? Sepakat? Berarti orang oke juga. Saya rasa cukup ya. Silakan Pak Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak yang hormati dan pimpinan dewan yang hormati. Semangat Pak Dimas semua. Bagus sekali ini. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikannya pidato pengantar nota keuangan dan APBD di Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 oleh Yang Terhormat Ketua Bupati, maka selesailah rapat paripurna dari Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bagi silakan.
Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada saudara petugas yang telah mengikuti penyanyian lagu pada negeri. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat